Setiap kali kita membuka media sosial, kita terasa seperti diseret masuk ke ruang perbandingan tanpa henti. Siapa yang lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Namun, ini bukan hanya masalah zaman digital. Kecenderungan untuk membandingkan diri ternyata sudah menjadi bagian dari sifat dasar manusia. Sayangnya, perbandingan ini seringkali menyakitkan. Kita merasa tertinggal, tidak cukup baik, atau kehilangan arah. Bahkan, menurut riset yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology, individu yang sering melakukan upward comparison, yaitu membandingkan diri dengan mereka yang dianggap lebih baik, cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah. Tapi kenapa kita melakukannya? Apa manfaat psikologis dari membandingkan diri? Dan bagaimana kita bisa memahami proses ini secara ilmiah agar tidak terjebak dalam jeratnya? Dalam video ini, kita akan mengupas teori social comparison dari Leon Festinger, membedakan antara upward dan downward comparison, melihat bagaimana eksperimen ilmiah membuktikan kecenderungan ini, serta menggali cara berpikir yang lebih sehat dan reflektif untuk menavigasi kebutuhan manusia dalam menilai diri. Dan selamat datang di Belajar 10 Menit, tempat di mana kita mengurai isu-isu psikologis dan eksistensial. Hari ini kita akan membahas satu hal yang diam-diam bisa menguras emosi kita, yaitu kebiasaan membandingkan diri. Pada tahun 1954, seorang psikolog sosial bernama Leon Festinger memperkenalkan teori yang kini dikenal sebagai social comparison theory. Dalam esainya yang monumental, ia mengemukakan bahwa manusia memiliki dorongan fundamental untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Namun, karena seringkali tidak ada standar objektif, kita akhirnya menilai diri berdasarkan perbandingan terhadap orang lain. Festinger membagi perbandingan ini menjadi dua bentuk. Ada upward comparison, yaitu kita membandingkan diri dengan orang yang lebih unggul dari kita. Dan downward comparison, yaitu kita membandingkan diri dengan orang yang keadaannya kita anggap lebih buruk. Secara biologis dan sosial, hal ini masuk akal. Bayangkan, manusia zaman purba melihat kelompok lain memiliki alat berburu yang lebih canggih. Mereka terdorong untuk memperbaiki alat mereka agar bisa bertahan. Dalam konteks ini, social comparison adalah alat evolusioner. Namun di era sekarang, perbandingan terjadi bukan dalam ranah kelangsungan hidup, melainkan citra diri dan identitas sosial. Efeknya menjadi jauh lebih kompleks. Studi dari University of Michigan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memperkuat upward comparison yang dalam jangka panjang dapat menurunkan harga diri dan bahkan meningkatkan gejala depresi ringan. Apakah berarti membandingkan diri itu buruk? Tidak sepenuhnya. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh Psychological Bulletin, perbandingan dapat meningkatkan motivasi jika disertai dengan mindset yang berkembang. Ketika kita membandingkan diri dengan seseorang yang lebih baik dan berkata, "Aku bisa belajar dari mereka," maka kita berada di jalur yang sehat. Namun, jika kita justru malah insecure, "Aku tidak pernah bisa seperti itu," maka perbandingan menjadi racun yang merusak kepercayaan diri. Ini berkaitan erat dengan teori Carol Dweck tentang mindset. Mereka yang memiliki fixed mindset melihat bagaimana perbedaan sebagai ancaman. Sedangkan mereka yang punya pola pikir berkembang melihatnya sebagai peluang untuk belajar. Lebih menarik lagi, psikolog sosial seperti Abraham Tesser menambahkan bahwa dalam model yang disebut self-evaluation maintenance model, bahwa kedekatan emosional dengan orang yang kita bandingkan juga berpengaruh. Jika teman dekat kita lebih sukses, kita lebih mudah merasa terancam dibandingkan orang tersebut adalah orang asing. Dan dalam konteks budaya, studi oleh Marcus dan Kitayama menunjukkan bahwa masyarakat individualistik cenderung lebih banyak melakukan upward comparison. Sementara masyarakat kolektivistik, mereka menekankan harmoni sosial daripada pencapaian personal. Kesimpulannya, kita membandingkan diri karena itu adalah bagian dari sistem psikologis kita. Ia bisa menjadi alat untuk tumbuh, tapi bisa juga jadi jerat yang menghancurkan. Kuncinya bukan pada menghentikan kebiasaan membandingkan, tetapi bagaimana kita memaknainya. Apakah perbandingan itu memicu rasa ingin belajar, atau hanya memperkuat narasi bahwa kita tidak cukup baik? Jika kamu merasa topik ini menggugah dan ingin lebih dalam memahami psikologi diri, jangan lupa untuk tonton video lainnya di channel ini. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan konten-konten mendalam berikutnya. Karena di sini kita bukan cuma belajar bersama, namun berkembang bersama. Dan see you in next video.